Saya sebagai generasi muda percaya untuk merubah dan mewujudkan representatif dari generasi saya tidak akan pernah cukup jika hanya terus-terusan mengkritisi pemerintah demo dari luar gedung DPR, dan saya percaya dibutuhkan narasi atau kegiatan yang marak masuk ke dalam politik langsung untuk membuat suatu atau memperjuangkan pendapat saya di parlemen, atau skenario terbaik kampanye ketika saya bisa mencaleg dan membuat suatu kebijakan di tengah masyarakat. Oke, sebelum beralih ke dalam sanggahan kami, mari beralih ke dalam kontribusi saya dalam perdebatan, yaitu pertama, mereka pertama-tama mengatakan bahwa pada dasarnya ketika aktivis-aktivis ini masuk ke dalam politik, mereka akan dicap sebagai pengkhianatan. Namun ini adalah suatu asumtif dalam sisi mereka, bukan? Ini tidak benar. Ketika ini marak, artinya informasinya itu tersebar di banyak kalangan masyarakat, bukan? Ada lapisan masyarakat yang akan pro dan kontra terhadap mereka. Artinya di sisi kami orang-orang tuh kan tahu infonya soal anak-anak muda yang bisa masuk ke dalam politik tersebut. Kami rasa kan ada banyak respon dari banyak lapisan masyarakat. Contohnya, Anda bisa menang ketika misalnya banyak kaum-kaum dari anak muda yang merasa ada representatif dari diri mereka di parlemen atau politik, sehingga mereka tidak akan muak lagi atau apatis terhadap politik yang mereka rasa itu sangat konservatif dan tidak akan susah atau kolot untuk dirubah lagi pada akhirnya. Representatif itu penting untuk pada dasarnya mendorong anak-anak muda untuk mengikuti atau menelaah politik dalam sisi kami, sehingga dukungan akan simetrikal pada akhirnya di sisi kami dan justru akan jauh lebih baik karena dia adalah sebuah tren atau sesuatu yang marak, sehingga orang-orang akan jauh lebih tahu tentang informasi tersebut. Lalu misalnya saya sebagai perempuan akan ada orang-orang yang masuk generasi muda seperti saya ke parlemen, sehingga orang-orang muda bisa percaya bahwa akan ada perubahan, atau saya sebagai perempuan percaya akan ada perubahan untuk bisa misalnya mengatasi hak-hak saya di politik yang misalnya tidak bisa terwujud. Oke, lalu selanjutnya, pertama itu untuk argumentasi pengkhianatan yang tidak bisa terkredit lagi di sisi mereka. Lalu mereka argumen terbesar kedua adalah mereka mengatakan mereka akan mengikuti kepentingan dari partai terlebih dahulu. Kami rasa ini tidak akan terjadi, bukan? Pada akhirnya ketika dengan adanya maraknya hal ini, ada suatu hal yang marak, dengan Anda mendukung ini artinya Anda akan dilihat publik seperti yang saya katakan tadi. Partai akan mengikuti karena partai mau juga dipilih dan dapat atensi dari suara dari orang-orang muda. Karena partai tidak akan mengikuti misalnya dunia yang ada pada zaman sekarang, bukan? Partai-partai tersebut tentu saja tidak akan hanya menguntungkan atau misalnya memenangi suara-suara dari orang-orang tua atau konservatif dengan misalnya agenda-agenda yang hanya besar saja. Mereka pasti ingin menggait juga orang-orang muda yang pada dasarnya sangat kontributif dan sekarang itu sudah bisa menjalankan atau mendapatkan dampak langsung dalam pemerintahan. Sehingga akan ada di sisi kami justru peluang untuk partai-partai politik ini bisa menggait, bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh aktivis-aktivis muda yang masuk ke dalam politik, karena mereka merasa itu bisa menguntungkan partai tersebut atau menaikkan nama-nama partai tersebut. Karena sekarang anak-anak muda jumlahnya itu banyak dan sedang mendapatkan masa emasnya di sisi kami, bukan? Pada akhirnya. Lalu sekalipun mereka harus mengikuti kepentingan partainya, setidaknya ini nggak apa-apa. Amanda sudah menjelaskan kepada Anda, mungkin butuh waktu yang sangat lama atau long term dan sebagainya. Tapi justru akan ada lebih baik karena di sisi kami itu ada perubahan, ada sebuah setidaknya di sisi kami di partai yang di dalam parlemen, di sistem langsungnya atau di sistem secara langsungnya itu ada suara-suara representatif atau misalnya dari anak-anak muda yang bisa pada dasarnya mendapatkan diskusi yang baik dalam lingkungan parlemen, sehingga parlemen itu akan ada walaupun prosesnya akan lama, akan misalnya menggait orang-orang tua yang mungkin tidak semuanya dalam parlemen itu konservatif, yang kami rasa kedua sisi itu setuju, bukan? Kami bisa menggait orang-orang tua yang pada dasarnya atau generasi sebelumnya untuk bisa mengikuti atau mendengarkan isu-isu kami, sehingga isu-isu kami itu bisa terangkat dalam parlemen tersebut, sehingga walaupun prosesnya lama, setidaknya ada perubahan dalam sisi kami dan kami tidak akan terus-terusan dicap sebagai pengacau DPR atau pengacau di publik yang terus-terusan mengkritik tapi menuntut perubahan di sisi kami, bukan? Tapi tidak bisa melakukan apa-apa juga. Itu aktivis akan dicap jelek karena mereka akan merasa Anda banyak mau tapi Anda tidak mau berjuang di sisi proposisi, bukan? Interupsi. Silakan. Kami rasa ini sangat ekstrim karena dilihat di status quo sekarang bagaimana baik banget kan demo-demo mahasiswa dan aktivis itu yang sudah berhasil kayak RUU TPKS, Omnibus Law dan sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, ini akan saya lanjutkan. Ketika Anda mengatakan ini berlanjut kepada argumen Anda bahwa di sisi Anda bagus karena Anda akan mengumpulkan massa. Akan saya buktikan kenapa ini tidak akan baik dan tidak akan ideal. Massa yang Anda
guide pada dasarnya itu bisa tidak semuanya mengerti tentang isu Anda. Bayangkan berapa banyak mahasiswa yang hanya ikut-ikutan demo saja tapi tidak mengerti isu-isu asli dalam perubahan tersebut. Ini semakin sini membuat kayak stigma bahwa mahasiswa atau pengkritik aktivis-aktivis hanyalah orang-orang yang pada dasarnya mengkritisi dan pada dasarnya hanya menyerang pemerintah terus-menerus dan tidak bisa membuat perubahan juga atau membuat peraturan yang akan pada dasarnya menciptakan perubahan yang efektif pada akhirnya. Oke, selanjutnya beralih ke dalam kontribusi saya dalam perdebatan, yaitu argumen ekstensi saya. Pertama, kami rasa ini adalah obligasi ketika mereka mengatakan kenapa ini ada perbuatan immoral ketika para aktivis tidak memanfaatkan kemampuan mereka atau kapabilitas mereka untuk terjun ke politik padahal mereka mampu. Ketika Anda tahu bahwa maraknya hal ini atau tren ini itu bisa membuka kesempatan Anda sangat lebar untuk bisa masuk ke dalam politik, tapi Anda itu tidak mau atau masuk ke dalam politik dan akan terus mengkritisi dari luar. Sehingga pada dasarnya ini membuktikan bahwa aktivis di sisi Anda akan menjadi immoral atau lalai karena pada dasarnya mereka memiliki kesempatan untuk membuat perubahan dan bisa memperjuangkan isu-isu minoritas yang mereka perjuangkan atau isu-isu yang mereka khawatirkan, tapi mereka tidak melakukan secara prinsip. Di sisi mereka aktivis-aktivis tersebut malah sudah berbelakang dengan kasus mereka sendiri. Lalu kedua, kenapa keberlanjutan regenerasi politik akan jauh lebih baik di sisi kami dan lebih buruk di sisi mereka? Setidaknya di sisi kami pada dasarnya akan ada representatif atau anak-anak muda yang dalam politik tersebut, sehingga mereka akan belajar bagaimana cara sistem politik itu bekerja, bagaimana cara mengutarakan diskusi di politik sehingga argumen Anda bisa terdengar, isu Anda bisa terangkat, bagaimana cara menggait publik dan sebagainya, atau membuat peraturan pada dasar efektif dan bisa menggait lapisan banyak masyarakat. Sehingga di sisi kami setidaknya ada regenerasi yang bagus, generasi yang sesuai yang membuat kebijakan yang akan berdampak pada diri mereka. Kenapa regenerasi di sisi mereka tidak akan terjadi dan akan buruk? Pada dasarnya ketika bisa banyak politik itu didominasi oleh orang-orang konservatif yang pada dasarnya akan menggait orang-orang yang sesuai dengan kepentingan mereka saja, dan akan ada nepotisme di sisi mereka dan itu sangat memungkinkan terjadi, bukan? Sehingga regenerasi politik yang baik itu tidak akan terjadi karena isinya politik hanya akan itu saja dan dikuasai oleh orang-orang yang berkepentingan saja pada akhirnya, dan itu justru tidak akan bisa mewujudkan suatu hal yang ada di sisi mereka, isu misalnya minoritas yang ada di sisi mereka. Komparasinya setidaknya narasi ini ketika mereka bergabung, banyak anak-anak muda dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki harapan seperti Amanda katakan di sisi kami, setidaknya ada representatif di sisi mereka sehingga orang-orang bisa jauh lebih aware. Sebagai anak muda, dukunglah sisi oposisi. Terima kasih.